Problem absent learning. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini, siswa akan dilatih berpikir kritis serta menemukan solusi. Ada 6 ciri di antaranya. 1. Kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah. 2. Masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. 3. Mengorganisasikan pembahasan seperti masalah, bukan disiplin ilmu. 4. Siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. 5. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terjadi kolaborasi. 6. Siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Tahap metode pembelajaran problem based learning. Menyadari masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, menentukan pilihan penyelesaian. Apa saja kelebihan dari metode pembelajaran problem basis learning? 1. Metode yang efektif untuk memahami isi belajar. 2. Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 3. Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 4. Mengaplikasikan materi yang selama ini diajarkan ke dalam kehidupan nyata. 5. Mengembangkan pengetahuan baru hasil dari brainstorming. 6. Belajar bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Bagaimana langkah-langkah metode pembelajaran problem based learning? 1. Organisasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa. 3. Membimbing penyelidikan. 4. Mengembangkan hasil karya. 5. Analisis dan evaluasi. Cooperative learning. Pengertian cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompok. Setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan sebelum selesai jika salah satu tema dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 5 unsur model pembelajaran cooperative learning, yaitu 1. Saling ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab perseorang. 3. Tatap muka. 4. Komunikasi antara anggota. 6. Evaluasi proses kelompok. Tujuan cooperative learning. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang menerapkan sistem kompetensi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau
dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 1. Tugas tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim et al. Yaitu 1. Hasil belajar akademik. 2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. 3. Pengembangan keterampilan sosial. Macam-macam teknik pembelajaran kooperatif e-learning. 1. Kancing gemerence. 2. Lingkar kecil, lingkar besar. 3. Jigsaw. 4. Stat. 5. Kepala bernomor terstruktur. 6. 2 tinggal 2 tamu. 2 stay 2 star. Project Based Learning. Pengertian model pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning. 1. Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interaktif, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kelebihan model pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan memecah masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kelemahan model pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning. 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Prinsip-prinsip pembelajaran pada pembelajaran berbasis proyek. 1. Pembelajaran berpustaka pada siswa yang menggunakan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperayak pembelajaran. 2. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penyelesaian proyek berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Peran guru dan peserta didik dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning. Peran guru: merencanakan dan mendesain pembelajaran, membuat strategi pembelajaran, mengembangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa, mencari keunikan siswa, menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian, membuat portofolio pekerjaan siswa. 2. Peran peserta didik: menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, belajar mengatur waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok, mengaplikasi belajar lewat tindakan, melakukan interaksi sosial, wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Inquiry. Pengertian inquiry. Pengertian model pembelajaran inquiry
diartikan sebagai proses pembelajaran yang didasarkan pada pencairan dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat akan, tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis. Sasaran penerapan model pembelajaran inquiry. 1. Keterlibatan siswa secara maksimal. Dalam proses kegiatan belajar di sini adalah kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional. 2. Keteraraan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. 3. Mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri, self-belief, pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Jenis model atau pendekatan pembelajaran inquiry. 1. Inquiry terpimpin, guide di inquiry. Inquiry terpimpin merupakan pendekatan inquiry yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk membimbing siswa. 2. Inquiry bebas, free inquiry. Inquiry bebas merupakan pendekatan yang di inquiry memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penelitian sendiri seperti seorang ilmuwan. Discovery. Pengertian discovery: model pembelajaran penyingkapan atau penemuan. Discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses induktif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam menggunakan proses penetalan untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut kognitif proses, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles entaining. Adapun langkah-langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah 1. Pembelajaran rangsa stimulation. 2. Pertanyaan atau identifikasi masalah problem statement. 3. Pengumpulan data collection. 4. Pengolahan data projection. 5. Pembuktian verification. 6. Menarik kesimpulan dan generation.